Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, dalam lindungan Allah. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir batin, jasmani, rohani. Dimudahkan segala urusannya, diberi kemampuan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Yang masih dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesembuhan, diangkat sakitnya oleh Allah, baik sakit lahir maupun sakit batin. Kadang-kadang Bapak Ibu sakit lahirnya mungkin cepat-cepat berusaha untuk berobat. Tapi kadang-kadang sakit batinnya dia tidak mau ngurusnya. Dibiarkan sakit. Itu namanya sakit hati. Kalau hati ini sakit itu akan berpengaruh kepada fisik. Yang namanya pertama diawali oleh jengkel, kesal, terpendam. Ditambah lagi penyakit hati itu bertambah kesombongannya. Bertambah keiriannya, bertambah kedengkiannya. Beribadah selalu ria, ingin dipertontonkan, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin didengar, ingin dilihat. Semua ini adalah penyakit batin. Kalau semua ini Bapak Ibu belum kita obati, dia akan merembet kemana-mana. Ya, walaupun usianya sudah dimakan oleh umur. 60 tahun, 70 tahun. Tapi tidak mau berkaca dengan usianya yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu menjadi orang yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tetap melanjutkan tema kita tafsir At-Tanwir.
baru sampai di ayat 21 dan 22. Pada ayat-ayat terdahulu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa ayat 1 sampai 5. Kelompok yang kedua adalah ayat 6 sampai 7. Berkaitan dengan watak orang kafir. Di orang kafir ini diceritakan oleh Allah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, diberi peringatan, diberi nasihat, diberi masukan, dia tetap dalam kekafirannya. Dia memilih menjatuhkan pilihannya kepada tetap syirik, tetap jahat, tetap kafir, kapan perlu sampai mati. Kelompok yang ketiga adalah ayat 8 sampai ayat 20 menceritakan, membicarakan tentang orang-orang atau sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ini gak panjang diceritakan oleh Allah. Karena dia bolak-balik, wajahnya 2, di muka lain, di belakang lain. Nah ini wajah orang munafik. Perbuatan orang munafik juga begitu. Tidak bisa dipercaya. Omongannya tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi pada ayat 21 dan 22 yang dibacakan tadi, Allah menyeru. Ya ayuhan nas. Diseru oleh Allah ketiga kelompok tadi. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya, diseru oleh Allah. Wa'budu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dan orang-orang yang ada sebelum kamu. Untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemungkinan Al-Quran optimis, ya, yakin dan percaya bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Ada peluang begitu besar untuk orang yang 3 kelompok tadi untuk beribadah kepada Allah, beribadah kembali kepada meluruskan tauhidnya yang tidak benar, dibenarkan. Di zaman Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, luar biasa. Berhala-berhala bergantungan di Ka'bah luar biasa. Walaupun para ahli kitab pun mereka pura-pura tidak tahu. Cik-cik nak tahu. Padahal mereka tahu. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Itu ahli kitab. Walaupun dikatakan kepada orang non ahli kitab di Mekah waktu itu, kalau dikatakan kepada mereka siapa yang menjadikan, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, pasti dia akan menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, Allah. Allah. Makanya di ujung ayat tadi, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui, tapi mereka lebih memilih untuk syirik, memilih untuk selalu jahat. Wajar Bapak Ibu,
13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Dari menyembah Tuhan berhala yang banyak itu 360 Tuhan bergantungan di Ka'bah untuk menyembah satu Tuhan. Perjuangan Rasulullah dengan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, yang ancam yang nekan itu bukan orang lain. Dulurnya dewe, pamannya dewe. Ya, Abu Lahab, Abu Jahil, bukan Abu Usin ya. Ya, luar biasa. Jadi di mana ada Muhammad, ada Abu Lahab. Di mana ada orang baik, pasti ada orang jahat. Di mana ada kebaikan, pasti ada keburukan. Padahal mereka mengetahui bahwa kebenaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar adanya, tapi mereka menutupinya dengan alasan hanya punya kepentingan. Ada kepentingan-kepentingan. Kita bawa kepada zaman sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang mendukung kejahatan. Kenapa mereka mendukung kejahatan? Orang-orang yang menantang Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Karena mereka punya kepentingan. Ya, ada kepentingan mereka. Seperti Amerika itu, Pak, disebut dengan polisi dunia. Mereka ingin menguasai dunia ini, mengatur dunia ini. Ini nak ngaturnya. Jadi siapa nak jadi pemimpin di mana baik dunia ini, negara ini, dia sudah mengirim intelijen. Siapa nak bakal nak jadi pemimpin kamu itu? Kak Lawang pilihannya. Diatur Bapak. Karena mereka punya kepentingan. Kenapa para ahli kitab itu menyelewengkan kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah? Karena mereka punya kepentingan di balik itu semua. Ingin menguasai, ingin mengatur kehidupan negara orang lain. Dan kita galak pula diatur gitu ya. Dan galak pula bersekongkol, bersekutu untuk memusuhi. Kadang-kadang yang dimusuhi itu adalah saudaranya sendiri. Jadi kaget siapa yang nak melawan, habisi, tangkap, habisi. Beginilah watak-watak orang dahulu. Bagaimana agama Allah ini tidak bisa berkembang di muka bumi. Namun perjuangan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, alhamdulillah, ya, berhasil menjadikan dari Tuhan yang satu menjadi Tuhan yang esa. Dari Tuhan yang banyak tadi menjadi Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hai manusia, Allah tidak mandang lagi apapun agamanya. Seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan. Jadi apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang sudah mentuhankan akal pikirannya, ya, siapa yang menciptakan kamu? Nah, pening dia coba. Walaupun tadi dia mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi siapa yang menciptakan kamu? Bukan orang tua kamu yang menciptakan kamu. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu, kenapa Allah memerintahkan kita ini beribadah, menyembah Allah? Bagaimana?
Apa fungsinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena jawabannya Bapak Ibu, betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah zaman ini ya. Ritual ibadahnya rajin melaksanakannya, sholat rajin, 5 waktu berjamaah, puasa pada bulan Ramadan tidak tinggal, tambah bulan Syawal, berikut puasa-puasa sunnahnya. Tapi kadangkala perilakunya, perilaku sosialnya bertentangan dengan semangat ibadah yang ia kerjakan. Bertentangan, Pak. Salat laju, puasa laju. Tapi berbuat maksiat juga laju. Buat dosa juga laju. Segala laju. Berarti tidak nyambung antara ibadah yang dilakukan. Apalagi zaman ini, Bapak Ibu, kita lihat orang-orang muncul sewaktu-waktu. Yang pertama, ketika bulan Ramadan datang, mereka safari keliling tarawih, ya, kemana-mana masjid mereka datangi. Ditambah lagi Bapak Ibu, ketika sholat Id muncul lagi dia, hadir lagi. Ketika hari raya kurban, ada nama dia. Di mana-mana masjid, di mana-mana tempat penyembelihan hewan kurban, ada namanya. Bapak ini, sembelihan hewan kurban. Tentu mereka punya kepentingan. Di balik semua itu, bukan apa-apa mereka. Inilah mereka dikatakan bahwa beribadah itu bukan karena Allah. Kalau kita beribadah karena Allah, beribadah nih, bukan sewaktu-waktu. Bukan musim-musiman beribadah. Beribadah itu seperti sholat 5 waktu ya berjamaah. Ada di 5 waktu. Walaupun dimanapun masjidnya. Bukan hanya muncul sekali 1 tahun. Bukan muncul hanya ketika sholat Id. Bukan muncul ketika pada hari raya kurban. Bahwa kita memang punya kepentingan, tapi kepentingan kita mencari redha Allah. Bukan cari namo. Carilah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beribadahlah kepada Allah bukan karena dinilai oleh manusia. Beribadah kepada Allah bukanlah untuk mencari nama, bukan karena kita bisa viral. Ya. Tetapi beribadah itu semata-mata mencari redha Allah. Bahwa itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai ajal kita datang. Alangkah lama Banyak orang katakan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kaitkan kepada orang-orang yang berada pada zaman Rasulullah SAW yang dikritik oleh ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mentuhankan selain Allah. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa agama lain seperti agama Nasrani, bahwa Tuhan itu memang satu, tapi satunya bagian dari 3, 3 dari 1. Ada jadi itu, Pak. Kalau di dalam Islam, kalau Tuhan itu memang satu, saya satu, tidak ada 2-nya, tidak ada 3-nya. 1. Sampai mengatakan bahwa ya Nabi Isa itu sebagai putranya Allah. Kalau jauh melenceng itu. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Uzair itu adalah anak Tuhan. Masya Allah. Ini penyeleweng mereka. Mereka harus
mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang ini. Maka wajar Bapak Ibu, penduduk dunia hampir 8 miliar ini hanya 2 miliar saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi orang-orang yang pura-pura beriman, beribadah kepada Allah. Jadi kita tua-tua ini Bapak, Ibu masih juga pura-pura beriman, beramal. Tidak gunanya nilainya di hadapan Allah. Padahal Allah juga sudah memberikan semacam kabar gembira kepada hai orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal soleh di antara mereka, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Allah. Kabar gembira. Artinya Bapak Ibu, orang yang hidup di zaman nabinya masing-masing seperti Nabi Isa, Nabi Musa, berikutnya sampai ke seterusnya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh nabinya masing-masing, akan dapat pahala, akan diberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan khawatir. Allah akan janjikan surganya. Jadi orang-orang Bapak Ibu, orang yang hidup di zaman Nabi itu masing-masing, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari akhir, beramal soleh, masuk surga. Kalau beriman, beramal. Tetapi apabila amal mereka melenceng, apalagi mereka itu menyelewengkan ajaran kebenaran yang dibawa oleh nabinya. Inilah para ahli kitab, apalagi bukan ahli kitab, nanti akan berondong-berondongan masuk neraka jahanam. Kalau dulu Bapak Ibu, sembelihan ahli kitab itu dibolehkan kita makannya. Tapi ke ahli kitab sekarang, haram kita memakan sembelihannya. Karena mereka menyelewengkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul. Demi mereka untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, keuntungan dunia. Berhasilnya mereka kan, sampai hari ini mereka mendakwakan baik agama Yahudi, agama Nasrani yang disebut dengan agama Samawi itu, tetap mereka dakwakan walaupun mereka menyampaikan dalam menyelewengkan ajaran yang sebenarnya. Mereka ingin meraup keuntungan dunia. Adakah orang Islam, orang beriman seperti itu juga? Banyak. Para ulama, ulama mana? Ulama su'u. Demi untuk mendapatkan cuan, mendapatkan apa itu Pak? Keuntungan dunia, kemerlapan dunia, mereka tahan. Ingin berpihak seperti ada kawan kita itu, ya, buka cabang apa di Israel itu. Ternyata Israel itu adalah dilaknat Allah, dimusuhi oleh Allah. Orang beriman itu berkawan dengan dia. Demi untuk mendapatkan apa? Keuntungan dunia. Viral di kehidupan dunia ini. Banyak. Para juru dakwah itu mendapatkan kekayaan. Karena kekayaan inilah nanti yang akan bisa merubah kehidupan kita di dunia ini. Ya Allah. Ya. Ada ustaz-ustaz kita seperti itu. Demi untuk mendapatkan cuan, mendapatkan harta kekayaan. Memang dengan harta kekayaan ini kita bisa, apa saja bisa dibeli. Apa bisa saja diatur gitu ya. Di dunia, apalagi di Indonesia ini. Semuanya bisa diatur. Makanya kumpulkanlah orang-orang yang cinta dunia tadi, cinta harta. Mereka kumpulkan harta sebanyak-banyak, apa bisa diatur, bisa dibeli.
Orang benar pun bisa menjadi jahat. Tidak mungkin orang jahat bisa menjadi orang baik. Karena mendapatkan harta kekayaan tadi bergelimang dengan harta. Tetapi bagi orang-orang ulama, juru dakwah yang baik, dia takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah beribadah itu karena Allah, bukan karena manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Allah mengatakan di penghujung ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu ini kadang-kadang masih tidak sadar kadang-kadang Bapak ya. Tidak sadar juga. Contoh Bapak ya. Ketika kita punya hajatan, masih ada sampai hari ini ya. Uji wong pintar katanya kan. Supaya hajatan kamu ini bagus, baik, tidak hujan katanya kan. Disarati gitu. Ada sesajiannya. Itu hampir semua orang melakukan itu. Ya, naruh ini, buat itu, taruh di situ supaya hajat kamu terlindungi, supaya hajat kamu tidak ada hari hujan gitu. Masih dilakukan sesajian itu oleh orang. Ini salah satu bentuk syirik yang berbaju baru. Yang kedua Bapak Ibu. Kalau semua itu disarati. Kalau disarati menurut syaratan agama, boleh-boleh. Ya. Apa yang diizinkan oleh Allah, lakukan. Tetapi apa yang dilarang oleh Allah, jangan dilakukan. Inilah syirik gaya baru sekarang ini. Yang kedua, apabila kita berziarah kubur. Macam-macam kita jenguk uang berziarah kan. Apa yang dibawa itu? Apakah itu sesuai dengan yang dituntunkan, yang disyariatkan oleh agama? Bawa yasin, bawa bawa ayo, bawa kembang. Masya Allah. Tidak terti bagaimana tata cara berziarah. Apalagi Bapak mungkin barangkali banyak hal-hal yang lagi yang syirik-syirik yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini. Mau nak jadi apa, jadi orang penting, ingin punya kepentingan tadi, macam-macam disarati. Datangi guru-guru orang-orang pintar. Berarti orang yang datang ini orang bodoh. Ya, yang datang ini orang bodoh. Kalau kamu nak jadi ini, mau jadi ini, biar ini disarati. Bawa sesajian. Akhirnya sesajian itu dirusak oleh orang, marah, kan, ditangkap, dipenjarakan. Jadi tidak bisa membedakan mana yang tradisi, mana yang ajaran agama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanpa tidak sadar kita ini masih melakukan cara-cara syirik yang tidak diajarkan oleh agama kita. Padahal kita tahu. Seolah-olah kita mempunyai Tuhan di balik Tuhan yang lain. Banyak nih Tuhan. Tuhan penyelamat. Tuhan penyelamatnya apa? Sesajian tadi yang disyaratkan oleh orang tadi. Kalau kamu hajat kamu biar selamat, biar sukses, pakai ini. Apabila kita yakin, berarti sudah syirik apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Padahal kamu tahu. Ya. Tapi mereka lebih memilih itu. Biar supaya hajat aku ini supaya lebih sempurna sukses tadi, ya kita syarati, baik syarat yang disarati oleh wong pintar tadi, yang disarati oleh Syanu tadi. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembali memurnikan tauhid kita yang tidak disuruh, tidak diizinkan oleh agama, jangan lakukan. Itu bisa akan menyeret kita nanti kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naik rumah, ya kan? Naik rumah tidak disarati. Masih ada, Pak. Ya. Membuat rumah, bangun rumah masih nak motong apa? Motong ayam, motong tidak didarahi pondasi rumah itu. Lah syirik itu. Kalau niatnya dengan motong ayam, motong kambing di sini supaya segala sesuatu akan terhindar. Apakah yang menghindarkan darah tadi? Ya. Disarati pakai apa lagi itu Pak Asbi? Di junjungan atapnya itu?
Ada macam-macam, ada kerambi tumbuh, ada labu, apalagi ada pisang, macam-macam. Ini ajaran-ajaran yang terkontaminasi dari ajaran Hinduisme, yang dulu-dulunya mungkin ajaran-ajaran orang-orang dulu, sampai sekarang masih dilakukan oleh orang-orang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah? Siapapun orangnya, apapun agamanya, supaya kita benar-benar apa yang kita lakukan, ritual ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus harus balance antara amal ibadah kita dengan perilaku sosial kita di dalam kehidupan masyarakat sesuai. Jangan Allahu Akbarnya dalam kehidupan sehari-harinya tidak sesuai. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, penjelasan tafsir yang singkat ini, Allah mengajak kita yang pertama untuk menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, semata-mata karena Allah, mendapatkan redha Allah. Yang kedua, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.